Modus perampokan rumah mewah, pelaku sewa kamar kos. Rebutan gunungan, ribuan warga di Pati rela berdesakan. Dianggap mengundang kerawanan sosial, kerumunan SCBD dibubarkan. Selamat pagi pemirsa, informasi terkini dalam Halo Indonesia Pagi, Minggu 17 Juli 2022, bersama Nita Malano, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, seorang oknum petugas keamanan, security, salah satu apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang bekerja di salah satu kantor jasa ekspedisi. Tak terima dengan perilaku oknum security tersebut, korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Dari rekaman kamera pengawas terlihat saat seorang oknum petugas keamanan atau security berinisial KH tengah berada di salah satu ruangan di kantor jasa ekspedisi di salah satu apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam rekaman ini terlihat pelaku yang berdiri sempat meraba dan berupaya melakukan tindakan asusila pada korban berinisial SF yang tengah duduk bekerja. Korban yang risih atas perlakuan KH yang berlebihan kemudian pergi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Joko Dwi Harsono mengatakan pelaku yang sudah bekerja di apartemen tersebut selama 7 tahun sejak lama memiliki rasa suka terhadap korban. Dan itu berawal dari adanya laporan masyarakat ya tentang adanya peristiwa tindak pidana kekerasan seksual. Korbannya perempuan atas nama SF. Kebetulan korban juga lah yang melaporkan. Kemudian pelakunya atas nama KH, pekerjaan security umur 48 tahun. Saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kasus ini, sementara pelaku masih dilakukan pengejaran. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network. 3 orang wanita yang diduga sebagai bandar narkotika jaringan internasional dibekuk Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat. Ketiganya ditangkap di kamar apartemennya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan barang bukti 9 paket besar berisi sabu. Ketiga wanita ini tak berkutik saat polisi dari Unit 1 Sat Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek kamar apartemennya di kawasan Tanah Abang. Saat digeledah, polisi sempat dibuat kesal oleh para pelaku lantaran terus berkelit pada petugas. Polisi akhirnya menemukan 9 paket sabu yang disembunyikan para pelaku di dalam tas koper. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku merupakan jaringan narkotika internasional. Ketiga pelaku berinisial Y, I, dan N kerap melakukan transaksi dan peredaran narkotika dari Malaysia ke wilayah Aceh, Pekanbaru, dan Jakarta. Untuk proses hukum, ketiga wanita yang diduga sebagai bandar sabu jaringan Malaysia ini dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network. Setelah melakukan penyelidikan, aparat kepolisian Resort Metro Jakarta Barat berhasil menangkap pelaku pencurian brankas berisi uang serta logam mulia di salah satu rumah mewah di kawasan Tanjung Duren pada bulan Mei lalu. Sebelum beraksi, para pelaku yang merupakan residivis sempat menyewa kamar kos di sekitar rumah yang akan dijadikan target pencurian. Setelah sempat diburu selama hampir 2 bulan, YN, TO, dan RT, pelaku pembobolan rumah mewah di Tanjung Duren yang terjadi bulan Mei lalu, berhasil ditangkap polisi. Ketiganya ditangkap di rumahnya masing-masing di kawasan Lampung dan Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku yang merupakan residivis dalam kasus yang sama, berhasil membobol rumah mewah dan membawa lari brankas berisi uang pecahan rupiah dan mata uang asing, serta logam mulia dengan kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Dari pengakuan pelaku, sebelum melakukan aksi, mereka menyewa kamar kos di sekitaran rumah yang akan dijadikan target. Yaitu saudara TN yang merupakan pembantu rumah tangga dari rumah tersebut, mendapati rumah tersebut sudah tidak terkunci dan ditemukan sebuah brankas dalam rumah tersebut telah hilang. Jadi rumah sudah dijebol pada saat ditinggal pergi oleh ada perhiasan dan juga ada logam mulia, surat-surat berharga yang jika ditotal kerugiannya mencapai sekitar 5 miliar rupiah, dan mendapatkan bahwa pelaku sebanyak 4 orang, 3 yang berhasil kita amankan, 1 lagi masih DPO. Uang hasil perampokan mereka gunakan untuk membeli kendaraan bermotor, rumah, serta kebutuhan hidup lainnya termasuk hutang.
Dalam kasus ini, polisi masih memburu SIS yang bertugas menjual emas serta menukar uang dolar. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Daito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network. Kami akan kembali setelah yang satu ini.